Oke, halo teman-teman semua. Kita akan masuk ke materi spoilage, rework, and scrap. Tapi yang kali ini kita materinya itu adalah job costing. Jadi kalau di job costing, kalau teman-teman inget nih materi UTS kemarin, job costing itu kan kita bikin jurnal-jurnal ya biasanya. Nah, sama di spoilage kita juga bikin jurnal kalau job costing. Kalau proses costing yang minggu kemarin itu kita kan bikinnya pakai step ya, pakai tabel, pakai step. Untuk spoilage-nya juga pakai tabel, pakai step. Itu untuk proses costing. Nah, di sini berbeda karena di sini adalah job costing. Jadi ingat kembali teman-teman ya, kalau job costing itu berarti perusahaan memproduksi suatu produk itu berdasarkan pesanan dari customer gitu ya teman-teman, berdasarkan job gitu ya. Oke, langsung saja. Kalau gitu aku mulai ya teman-teman. Kalian bisa buka di problem 8 di materi spoilage ya, masih sama ya materi spoilage nih ya. Session 12-13 cari di modul chapter 18 spoilage, rework, and scrap. Oke, langsung saja kita ke problem 8. Ya, oke, di sini aku akan baca terlebih dahulu ya. Prestige Alco adalah perusahaan yang memproduksi medali yang terdiri dari 3 jenis medali, yaitu medali emas, medali perak, dan perunggu. Nah, berdasarkan pesanan ya, benar ya teman-teman, kalau misalnya ini dia produksi medali, terus dia menerima pesanan nih dibilangnya, pada bulan April 2020, perusahaan menerima pesanan, yang artinya kita tahu ya, ini adalah job costing. Pesanan untuk beberapa event sebagai berikut. Nah, jadi dia dapat pesanan medali emas, medali perak, medali perunggu. Yang dipesan itu yang ini ya, total unit yang dipesan ya. Lalu ini biaya-biaya produksinya ya, teman-teman. Ini untuk membuat medali kita butuh biaya produksi gitu. Nanti ini juga akan diperlukan ketika kita buat jurnal. Ya, nanti aku jelaskan. Oke, terus lanjut nih, perusahaan melakukan inspeksi. Inspeksi itu apa teman-teman? Oke, inspeksi itu adalah titik di mana kamu di dalam suatu perusahaan akan ngecek barang itu mengalami suatu kecacatan atau enggak. Biasanya yang kayak misalnya orang yang ngecek, misalnya botol nih, botolnya udah keisi penuh atau belum. Kalau misalnya belum, itu kan berarti mungkin ada kebijakan perusahaan yang nantinya botol itu dipisahin dulu gitu loh. Titik inspeksi itu titik kayak ngecek-ngecek produk gitu loh ya, apakah terjadi barang cacat atau enggak gitu ya. Nah, untuk mengecek kualitas produk ya setelah proses produksi dilakukan. Oke. Nah, dari hasil inspeksi ditemukan beberapa medali yang cacat. Nah, ternyata ketika dia inspeksi ada yang cacat nih produknya, yaitu sebanyak 6% medali emas ya. Terus 55% medali peraknya dan 5,5 ya. Terus 4,8 medali perunggu. Nah, 6% dari mana nih? Dari sini ya nanti teman-teman jumlah produksinya. Ya. Oke. Nah, setelah dianalisa. Oke, kita baca sampai akhir dulu ya, nanti baru masukin ke Excel kita. Oke. Nah, setelah dianalisa, manajemen menilai perbandingan antara barang cacat yang dapat dihindari dengan barang cacat dikarenakan human error sebesar 4:2. Nah, tunggu dulu. Barang cacat yang tidak dapat dihindari itu apa, teman-teman? Itu adalah normal spoilage. Ini normal spoilage ya. Nah, kalau barang cacat karena human error, berarti kan harusnya sebenarnya barang cacat itu bisa dihindari, tapi ternyata terjadi juga karena human error. Itu adalah abnormal spoilage. Jadi normalnya 4, abnormalnya 2 ya. Oke.
Nah, lalu selanjutnya, seluruh medali yang cacat masih memiliki inventoriable cost sebesar 45.000 per unit. Nah, mungkin kalian bingung nih, inventoriable cost apa sih? Nah, inventoriable cost itu adalah suatu biaya apabila perusahaan membiarkan barang cacat itu tetap menjadi barang cacat. Jadi dia nggak reward, nggak mengerjakan kembali, nggak diperbaikin barangnya. Dia dibiarin cacat aja, terus dia disimpan dalam suatu gudang. Nah, ketika menyimpan barang dalam satu gudang itu diperlukan cost, diperlukan biaya. Nah, itulah yang disebut inventoriable cost. Oke? Jadi ini untuk menanggung biaya untuk menanggung barang yang cacat yang disimpan gitu ya. Nah, namun jika perusahaan memutuskan untuk mengerjakan kembali berarti merupakan rework. Ya, teman-teman, dia kerjain kembali barang cacat tersebut, maka dibutuhkan biaya tambahan setiap medali berupa bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. Nah, jadi ini merupakan informasi biaya reward. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk analisis soalnya, lalu diminta buat 6 jurnal. Jadi nanti teman-teman total-total tuh ada bikin 6 jurnal gitu ya. Apabila perusahaan memutuskan untuk mengerjakan kembali, berarti reward ya, mengerjakan kembali, dan tidak mengerjakan kembali berarti tetap dibiarkan menjadi spoilage. Atas normal spoilage dan abnormal spoilage. Terus normal spoilage-nya dia minta kalau specific to job gimana dan kalau common to all job gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih, intinya gini teman-teman, aku udah siapin ya. Intinya gini, kita pertama-tama fokus coba ke normal spoilage. Nah, normal spoilage, kita bikin jurnal kalau normal spoilage itu di reward. Ya kan, dia kan minta nih ketika perusahaan memutuskan untuk mengerjakan kembali. Jadi kita bikin nih yang berdasarkan normal spoilage, kita kerjain kembali normal spoilage kita. Kalau normal spoilage dikerjakan kembali, berarti kan jadinya normal reward, ya kan? Nah, teman-teman pahamin dulu. Sebenarnya sama aja sih kalau kata-katanya normal spoilage, itu kalau misalnya dikerjakan kembali, dia itu akan menjadi normal reward, gitu ya. Lalu, kalau misalnya tetap dibiarkan menjadi spoilage gimana, gitu kan. Nah, berarti kita juga bikin nih, ketika normal spoilage tetap dibiarkan menjadi spoilage, itu gimana jurnalnya? Nah, itu yang ditanya tuh. Nah, yang pink ini khusus untuk si normal spoilage ya, teman-teman. Yang terutama yang ini, attributable to specific job. Nah, dia kan minta 2 ya. Di sini ada attributable dan disuruh juga buat yang common to all job kayak gimana jurnalnya gitu. Oke. Nah, terus nanti kalian juga akan buat jurnal yang reward tapi dia common to all job. Reward normal reward. Jadi spoilage kalian, normal spoilage kalian ini akan dikerjakan kembali, tapi asumsinya common to all job. Kalau yang tadi kan specific job. Kalau ini common to all job ya, bedanya itu aja. Terus juga kalian bikin kalau misalnya normal spoilage itu dibiarkan tetap menjadi normal spoilage, tapi pakai asumsi common to all job gitu. Oke. Lalu jurnal kelima dan keenam ini adalah mengenai abnormal spoilage. Karena kan kita disuruh bikin 2 ya. Ada normal spoilage. Tadi normal spoilage itu mau yang attributable to specific job sama common to all job. Lalu kita juga diminta bikin yang abnormal spoilage. Kayak gimana jurnalnya? Nah, kalau abnormal spoilage ini nggak dibagi menjadi specific job atau common to all job ya, nggak dibagi. Kalau abnormal spoilage, dia jurnalnya memang cuma ada satu jenis gini loh. Jadi kalau reward ya tetap nggak ada pemisahan common to all job atau specific job.
Terus kalau misalnya dibiarkan jadi spoilage juga cuma satu jenis jurnal gitu ya teman-teman. Nah jadi inilah yang akan kita buat jurnalnya ya. Oke. Oke, kita mulai tadi kita mulai analisis lagi teman-teman. Nih, mulai dari sini ya, perusahaan melakukan inspeksi, terus kan dibilang nih, beberapa medali yang cacat itu 6% dari medali emas. Nah, seterusnya. Nah, berarti di sini aku mau bikin dulu nih. Kita punya jenis medali, 3 medali. Ya kan? Kita punya 3 jenis medali, emas, perak, perunggu. Nah, ini total ya. Nah, terus kita punya jumlah produksi nih. Ini aku cuma salin kok, teman-teman, dari soal ya. Cuma aku salin dari sini. Nih, ya. Oke, jumlah produksinya segini. Nah, terus kita ini untuk memudahkan kalian. Jadi aku analisisnya pakai pakai tabel-tabel gini ya supaya mudah dilihat juga. Nah, supaya mudah untuk dilihat. Oke. Nah, kita punya total spoilage berapa nih? Nah, di sini nih yang aku kuningin. Kita punya total spoilage atau medali yang cacat itu yang pertama nih, medali emas itu 6%. 6% dari total produksinya 1.200. Berarti 6% dikali 1.200, teman-teman. Ketemu 72 ya. Oke. Lalu yang kedua, 55%. Sorry, bukan 55. 5,5% ya, 5,5%. Terus kalian kaliin sama jumlah produksinya yaitu 2.400. Oke, ketemu 132 unit. Oke. Lalu yang ketiga, ini 4,8% medali perunggu. Berarti 4,8% kalian kaliin 3.000. Ya. Kita total aja 348, total ke bawah semua. Oke. Lalu yang normal spoilage gimana sama abnormal spoilage? Jumlahnya ada berapa? Nih, perlu kalian ketahui lagi ya teman-teman ya. Spoilage itu terbagi dua. Ada normal, ada abnormal. Nah, jadi kita harus tahu nih jumlah yang normal spoilage berapa, yang abnormal spoilage berapa, gitu. Ya. Di sini dibilangnya 4:2 nih, yang tadi udah aku jelasin ke kalian nih. Yang normalnya 4, yang abnormalnya 2, dia pakai perbandingan. Perbandingan dari mana? Dari total spoilage, jangan dari jumlah produksi ya, dari total spoilage ya. Oke, perbandingannya itu adalah 4:2. Ya, untuk normal itu 4, berarti 4/6, yang abnormal itu 2/6 ya. Dikaliin sama total spoilage-nya. Coba kalian kaliin sendiri, ketemu nggak segini? Coba nih, yang pertama, 4/6 dikali 72. Terus 4/6 dikali 132 hasilnya 88. 4/6 dikali 144 hasilnya 96 ya. Kalau yang ini 2/6 dikali 72 hasilnya 24. 2/6 dikali 132 hasilnya 44, dan 2/6 dikali 144 hasilnya 48. Oke, sampai sini paham ya teman-teman untuk unit-unitnya. Oke, lalu diketahui juga kan inventoriable cost. Nah, ini aku buat catatan aja, cuma salin aja sih, supaya nanti nggak ribet. Kita kasih coret-coretan dulu lah, yang diketahui itu ini, gitu ya. Terus biaya reward tadi yang udah aku merahin di sini, ini juga aku catat di sini ya. Oke. Nah, biar kita gampang nanti ya. Nah, teman-teman, ini sekali lagi ini cuma coret-coretan aja yang kalian benar-benar bikin nanti ketika ujian juga, itu adalah jurnal-jurnalnya saja. Oke, kita akan mulai ngerjain jurnalnya. Nah, caranya gimana nih? Yang pertama dulu ya, kita fokus ke normal spoilage attributable to specific job. Oke, fokus dulu ke yang pink. Yang pink itu normal spoilage itu
attributable to specific job. Oke. Nah, caranya gimana sebenarnya? Sebenarnya jurnal-jurnalnya udah ada ya di catatan, udah ada juga di video laboratorium TSM kalau kalian pelajarin ya. Nah, untuk reward si normal spoilage, kita itu kan ibaratnya ngerjain kembali nih teman-teman, ya kan? Nah, kalau kita ngerjain kembali suatu produk, itu kan pasti ada biaya yang kita keluarin. Logikanya dulu deh, ya kan? Pasti butuh biaya tambahan nih. Nah, karena dia butuh biaya tambahan, maka si perusahaan itu juga akan mengeluarkan biaya tambahan, biaya DM, DL, MOH. Gitu ya, teman-teman. Nah, lalu debitnya apa? Logikanya ya kalau misalnya kalian ngerjain produksi, pasti nanti kalian akan masuk ke WIP. Jadi makanya debitnya itu WIP, karena kan barangnya mau diolah kembali nih, mau dikerjain lagi, mau diperbaikin gitu ya. Nah, untuk angkanya gimana? Untuk angkanya kita pakai biaya reward, teman-teman. Kita pakai biaya reward ya, yang tadi udah aku catetin di sini. Oke, nah ini biaya reward nih ya. Oke, terus kita pakai unitnya yang mana nih? Ayo, unitnya yang normal spoilage. Kenapa pakai yang normal spoilage? Karena ini merupakan kita mau reward yang normal spoilage. Jadinya kan namanya juga normal reward, ya kan teman-teman? Nah, makanya kita pakai yang unit normal spoilage. Nah, ini boleh pakai total teman-teman. Jadi kalian bisa ngitungnya itu nanti langsung pakai total. Nah, jadi langsung nih 550 ini merupakan DM-nya ya, DM biaya reward-nya ya. Kamu kaliin dengan 232, yaitu total normal spoilage-nya. Oke, ketemu segini. Lalu yang kedua juga sama, tapi biaya DL ya, 21.000 ini merupakan biaya reward DL. Dikaliin sama 232. Oke. Lalu yang terakhir itu MOH-nya 8750 ini merupakan biaya reward teman-teman ya, dikaliin sama 232. Oke. Nah, langsung aja kalian total masukin ke WIP gitu ya. Nah, oh iya teman-teman, ini aku kasih keterangan juga supaya kalian lebih jelas. Jadi unit spoilage, unit normal spoilage terutama karena kita normal reward ya. Unit normal spoilage dikali biaya reward masing-masing ya. Nah, kalau misalnya oh ya, aku mau kasih notes juga ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain khusus yang attributable to specific job, teman-teman boleh pisah jurnalnya. Dipisah per masing-masing unit ya. Jadi misalnya medali emas, kalian pisah gitu sama perak sama perunggu. Kalau ini kan kita WIP-nya langsung WIP gabungan nih, ya kan? Nah, sebenarnya boleh juga untuk kalian bikin per masing-masing unit. Tapi boleh juga bikin langsung total. Nah, lebih bagus yang mana? Lebih bagus sebenarnya kalau misalnya dipisah sih teman-teman. Soalnya waktu itu aku sempat nanya dulu, pas aku dulu belajar ini, aku nanya ke dosen aku, sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya bagusan yang mana Bu? Gitu kan. Terus dia bilang, bagusan dipisah. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kalian ujian nih, kan lumayan ya kalau misalnya ada salah gitu kan, masih dapat poin gitu kalau misalnya kalian pisah-pisah jurnalnya. Tapi kalau misalnya langsung total gini nih, terus misalnya kalian ada yang salah, itu udah salah gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya dipisah itu lebih bagus sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya kalian yakin udah benar semua angka perhitungan kalian, nggak apa-apa untuk digabung aja gitu ya. Oke, sebenarnya lebih enak sih, lebih simple ya kalau gabung. Tapi teman-teman bebas, kalau misalnya mau pisah boleh, kalau misalnya mau gabung juga boleh. Kalau pisah, kalian ribetnya itu harus bikin masing-masing.
terus masing-masing 3 jurnal gitu ya, medali emas, WIP, material control, wages payable, MOH, terus medali peraknya juga bikin WIP pada material control, wages payable, sama MOH, sama perunggu juga gitu. Jadi diulang 3 kali jurnalnya gitu ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya nomor 2 nih, nomor 2 kita akan ngerjain jika dia dibiarkan menjadi spoilage aja, jadi nggak dikerjain. Jadi normal spoilage yang kamu punya itu nggak dikerjain, nggak diperbaikin gitu. Tetap dibiarin jadi spoilage dan disimpan di gudang kalian gitu. Nah, ini kan tadi seperti yang aku bilang butuh inventoriable cost kan. Dia masih memiliki inventoriable cost. Nah, ini khusus apabila dia dibiarkan jadi spoilage nih, teman-teman. Nah, dari itu jurnalnya gimana? Kita akan mencatat material control pada WIP control gitu. Kenapa jurnalnya begini? Karena kan ibaratnya kalian keluarin nih barang kalian, ya kan? Terus disimpan lagi nih di material control gitu. Makanya debitnya itu material control. Dan ini kan spesifik to specific job kan teman-teman. Jadi kalau masih ingat kan teman-teman bedanya specific to specific job sama common to all job. Kalau to specific job itu kita lihat dari penyebabnya memang ya. Common to all job sama specific job itu bedanya dari penyebabnya. Kalau penyebabnya specific job ini maksudnya adalah disebabkan oleh job tertentu aja. Jadi yang ditanggung kan cuma yang material tertentu aja berdasarkan job tertentu, sehingga dibebankannya juga ke job tertentu gitu. Makanya ini juga dimasukinnya ke WIP teman-teman ya, karena dia ditanggungnya sama job tertentu. Nah, kalau misalnya common to all job, dia penyebabnya kan bisa dari job manapun gitu, dan nantinya makanya loss-nya itu nanti akan masuk juga ke MOH ya kan. Nanti aku akan jelasin lagi deh di sini ya. Nah, makanya dia catatnya nanti pakai MOH, beda sama yang attributable to specific job gitu ya, teman-teman. Oke, lalu kita balik lagi ke sini. Nah, jadi yang nominalnya berapa nih? Nominalnya kalian pakai normal spoilage, terus kalian kaliin sama inventoriable cost. Gitu, teman-teman, ya. Nah, jadi aku kasih keterangan inventoriable cost kali unit spoilage, normal spoilage, ya. Oke, nih ya, benar ya, 232 dikali sama 45.000 ini. Oke. Nah, oke ya. Kita lanjut ke yang normal spoilage tapi pakainya common to all job. Oke, kita mau jurnal normal spoilage tapi pakainya common to all job. Nih yang warna biru ya, teman-teman. Aku warnain warna biru. Oke, gimana nih caranya? Sebenarnya untuk nominal itu sama banget, sama persis kayak jurnal nomor 1. Cuma beda di debitnya aja, teman-teman. Debitnya adalah manufacturing overhead control. Nah, kenapa manufacturing overhead control? Karena dia common to all job. Jadi, dia nggak langsung spesifik ke WIP masing-masing produk. Tapi dia itu langsung ke manufacturing overhead control yang secara keseluruhan. Paham, teman-teman, sampai sini? Oke. Nah, itulah jadinya makanya dia common to all job. Ya, bedanya itu cuma di sini, teman-teman. Nih aku warnain deh ya, warna hijau deh, ya. Sama kan ini, perhitungannya juga sama ya. Jadi aku nggak jelasin lagi, oke. Ini untuk keterangannya. Unit spoilage yang normal sama ya. Oke. Lalu kalau misalnya dibiarkan menjadi spoilage, gimana nih kalau dibiarkan jadi spoilage? Nah, ini agak berbeda teman-teman ya. Jadi beda sama yang attributable to specific job. Ini common to all job kan. Nah,
Caranya teman-teman menjurnal dengan mendebit material kontrol dulu, lalu teman-teman kreditin WIP kontrol. Nah, tengah-tengahnya kalian masukin ke manufacturing overhead control. Nah, seolah-olah ini tuh menjadi pembebanannya gitu. Nah, aku jelasin ya teman-teman. Jadi untuk jurnal yang normal spoilage common so all job ini, kita akan keluarin dulu nih WIP kontrol kita. Ya kan, kita kan membiarkan dia menjadi spoilage. Sama nih kayak yang tadi, yang attributable to specific job. Nih, kan dia ngeluarin WIP kontrolnya dulu. Nah, ini juga sama, keluarin WIP kontrolnya dulu. Sebesar berapa? Sebesar biaya produksi, teman-teman. Nah, nih, ini agak panjang ya. Jadi, bentar. Teman-teman bisa coba lihat di atas aja. Ya, aku akan jelasin. Nah, jadi cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah WIP-nya, yang benar-benar WIP-nya, yang sesuai dengan biaya produksinya. Nah, jadi teman-teman hitung DM-nya punya berapa, DL-nya berapa, MOH-nya berapa, gitu. Nah, terus kalian kaliin sama normal spoilage yang kalian punya. Oke. Nah, di sini aku mau urutinnya per jenis produknya ya, teman-teman. Nah, F4 ini adalah 48 medali emas ya. Terus kalian kaliin sama DM-nya si medali emas 58.900 ditambah 3600 ditambah 20.000 ya. Oke. Berarti yang aku blok ini adalah punyanya si medali emas. Sekarang pindah ditambah sama yang medali perunggu. Medali perak dulu ya. Medali perak. Nah, F5 ya. F5 itu adalah 88 unit ini. 88 dikali sama biaya-biaya produksinya, yaitu yang pertama 40.300 untuk medali perak, ditambah 30.100, ditambah 20.000. Ya, benar ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, itu kita hitung yang medali perunggu. Yaitu yang unitnya ada 96, untuk 96 unit normal spoilage-nya. Kalian kalikan dengan biaya produksi si perunggu, yaitu 32.600 ditambah 30.000 tambah 20.000. Nah, ini merupakan WIP yang dikeluarin nih sama perusahaan, teman-teman. Kenapa dikeluarin? Karena dia itu mau dibiarin menjadi spoilage aja, jadi nggak diproduksi ulang, nggak dikerjakan kembali, nggak dikerjakan kembali maksudnya, nggak diperbaiki, nggak di reward, tapi dijadiin spoilage, dibiarin aja. Nah, tapi dia memang harus dikeluarin gitu loh dari WIP kontrol ya. Nah, karena dia dikeluarin dari WIP kontrol, maka pembebanannya gimana nih? Nah, kita akan bagi pembebanannya ke dua tempat. Jadi pertama, teman-teman bebanin ke inventoriable cost yang kalian keluarin. Nah, jadi kita kan punya biaya inventoriable cost nih, yang tadi aku udah catat di sini ya, 45.000. Nah, teman-teman kaliin sama unit spoilage, total unit spoilage-nya ya, normal spoilage, oke? Nah, jadi pembebanannya ke yang inventoriable cost-nya dulu, berapa nih? Nah, ternyata beda kan? Nah, selisihnya itu kalian masukin ke manufacturing overhead control. Jadi seolah-olah nih teman-teman, ini merupakan loss-nya. Tapi loss-nya itu dijadiin di manufacturing overhead control kalau misalnya normal spoilage. Nah, kenapa ke MOH? Karena kan ini normal spoilage, teman-teman. Ingat gak di catatan yang ada di catatan aku, kalau misalnya normal spoilage itu kecacatan yang tidak disengaja, sehingga dia diakui sebagai biaya produksi. Tuh, jadi memang
normal spoilage itu tetap menjadi biaya produksi gitu, masih boleh karena kesalahannya itu normal, makanya dia masuknya ke manufacturing overhead control. Beda sama abnormal nanti yang akan kita bahas juga ya. Oke, jadi intinya kalau misalnya kalian mau diartiin gitu ya, MOH itu sama dengan seluruh biaya produksi dikali masing-masing unit normal spoilage ya, atau WIP-nya nih ya teman-teman, yang kurung pertama ini WIP-nya nih. WIP-nya dikurangin sama yang dibebankan ke material control atau yang sesuai sama inventoriable cost. Aduh, sorry. Oke, sorry ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yang jurnal kelima dan jurnal keenam. Ini merupakan jurnal tentang abnormal spoilage. Oke, nah jurnalnya gimana nih? Oke, jurnalnya kalau untuk mengerjakan kembali yang abnormal spoilage, seperti yang ada di catatan, kalau abnormal spoilage itu nanti akan diakui sebagai loss nih teman-teman ya. Berarti kalau dia diakui sebagai loss, jurnalnya itu debitnya adalah loss ya, debitnya loss. Tapi dia kan ngerjain kembali nih teman-teman, ibaratnya kan dia ngerjain kembali yang abnormal, tapi itu dibebaninnya sebagai loss itu karena emang abnormal reward itu tuh sesuatu yang nggak kita inginin kan, karena disebabkan sama kelalaian pekerja gitu, atau mesin yang kalian pakai itu rusak gitu, kayak kita nggak pengen banget. Nah makanya kalau misalnya abnormal reward itu terjadi, itu disebabkan sama hal-hal yang kelalaian gitu kan. Nah makanya itu sebagai loss yang akan kita tanggung gitu, makanya perusahaan catatnya loss seperti itu, tapi dia mengeluarkan biaya nih untuk ngerjain kembali ya. Oke, nah caranya gimana? Kita hitung dari total abnormal yang kita punya ya. Ini total abnormal yang kita punya, kalian kaliin sama biaya rewardnya 15.500 nih ya, 15.500 itu biaya reward. Oke, terus ketemu 1798 ini. Wage payable sama manufacturing overhead allocatednya juga sama. Jadi 21.000 ini merupakan biaya reward ya kan, 21.000 nih ya. Oke, dikali sama unit abnormal spoilage kita 116 ya. Oke, terus yang terakhir juga MOH 8750 itu biaya rewardnya dikaliin sama unit abnormal spoilage-nya. Oke, nah kalau udah kalian total. Oke ya. Nah ini untuk keterangan. Nah lalu selanjutnya dibiarkan menjadi spoilage kalau misalnya dia abnormal spoilage. Jadi perusahaan punya abnormal spoilage, barang cacat yang abnormal, tapi nggak di reward, tapi dibiarkan aja gitu ya, jadi spoilage. Nah ini kan akan ngaruh nih ke inventoriable cost-nya, ya kan teman-teman? Nah caranya gimana? Caranya mirip sama yang nomor 4. Nah, jadi teman-teman akan catat dulu WIP-nya berapa. Jadi barangnya dikeluarin dulu nih dari gudang, ya kan? Barangnya dikeluarin dulu dari gudang. Cara hitungnya, teman-teman, cara hitungnya mirip sama yang normal spoilage yang ini. Jadi, nih teman-teman bisa lihat di yang atas ya rumusnya, yang di sini. Caranya sama seperti tadi, bedanya cuma dia pakai abnormal spoilage. Jadi ini 24 per unit ya, ini per jenis ya. Jadi ini medali emas dulu, G4 itu adalah si 24 unit ini dikali dengan biaya-biaya produksi si medali emas ya. Oke, sama ya.
Lalu yang G5 ini yang medali perak 44 unit, kalian kaliin sama biaya produksi yang medali perak 40.300, 30.100, 20.000 gitu. Lalu yang G6 ini merupakan yang perunggu 48 unit, kalian kaliin sama biaya produksi si perunggu 32.600, 30.000, 20.000. Oke? Nah, kalau udah dikeluarin nih WIP-nya, udah dikeluarin nih semuanya WIP, lalu kalian akan bebanin ke yang pertama, sama ke inventoriable cost kalian, ke material control. Jadi ini inventoriable cost kalian, ya. Inventoriable cost kalian itu berapa ya? Oke ya, jadi ini inventoriable cost kalian itu senilai 45.000 ya, teman-teman. Kok ini beda ya? 45.000 ya. Oke. 45.000. Lalu sisanya ini kan selisih nih. Nah, sisanya kalian bebanin di loss from abnormal spoilage. Jadi beda nih, bedanya di sini nih teman-teman. Ya, kalau misalnya dia normal spoilage, dia bebanin loss-nya itu ke manufacturing overhead control. Kalau abnormal, dia bebaninnya ke loss gitu. Karena kan memang ini kerugian perusahaan yang perusahaan tanggung. Selisihnya aja ya teman-teman untuk loss-nya. Oke, kalau gitu ini sudah selesai ya teman-teman untuk problemnya. Ini aku kasih keterangan supaya kalian bisa lebih paham lagi. Oh ya, yang ini juga aku kasih keterangan sih ya. Kalau yang jurnal nomor 4 yang material control ini inventoriable kali unit spoilage. Terus ini kenapa dia masuk manufacturing overhead control, karena nanti kan karena common to all job itu kan bisa aja produk lain itu juga mengalami kerusakan. Jadi intinya penyebab yang disebabkan itu dari common to all job, dari banyak barang mungkin ya, banyak jenis gitu kan. Nah, makanya pembebanannya juga ke MOH gitu, dibebanin ke MOH, ke semua produk. Nah, karena kenapa ke semua produk? Karena kan harusnya kalau misalnya disebabkan sama semua produk, berarti pembebanan loss-nya juga ke semua produk gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya kata-kataku. Oke, sampai sini untuk problem 8, kita lanjut nanti untuk problem 9 ya.